Oke, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan setup dan instalasi untuk project Twitter clone Next.js ini ya. Untuk tag-tagnya kita untuk front end pakai Next.js, back end Express.js, CSS, Tailwind, database MySQL. Oke. Coba kita copy untuk clone repositorinya, buka PowerShell, klik kanan. Kita masuk ke desktop dulu ya biar enak. Oke, coba kita clear, klik kanan, git clone, mantap. Kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke foldernya ya. Di sini Next.js Twitter clone, kemudian my app, kita copy, kita buka sini, di clear dulu, klik kanan. Oke, coba kita ketik ls untuk melihat list dari direktorinya. Oke, sudah benar. Coba kita clear. Kemudian kita melakukan instalasi dependensi, npm install, enter. Kita tunggu ya. Kemudian kita bisa melakukan import database dulu. Coba kita buka SIMPP nya. Kita start Apache. Oke, running. Kita start juga modul MySQL nya running. Kita klik admin untuk membuka localhost PHP MyAdmin. Di sini kosongan ya. Kita buat user dulu. Untuk detailnya coba kita lihat di kita buka project kita melalui VS Code ya. Kita buka VS Code dulu. Open folder, desktop, Next.js Twitter clone. Oke, kita add. Nah, untuk itu kita sesuaikan environment-nya ya. Kita masuk ke util mysql.js. Nah, di sini kita buat user twitterupdate.dev dan juga password yang sama. Oke, kita add user. Ini lokal, kita samakan aja. Global privilege check all. Ke bawah, klik go. Oke ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada user twitterupdate.dev. Kita buat database. Masuk ke tab database. Di sini database name-nya kita kasih nama create. Oke, kemudian kita import. Kita pilih filenya ada di desktop, folder itu, kemudian ini ya, twitterupdate.dev.sql, open, klik import. Oke, sudah terimport. Di sini ada table, DM, follow, post, dan user. Ada beberapa data dummy untuk menginisiasi. Oke, mantap. Nah, coba kita lihat apakah sudah selesai. Oh, sudah selesai instalasinya. Kita build ya menggunakan npm run build. Selagi menunggu, coba kita lihat ya komposisi dari server.js. Jadi secara global, nanti kita bahas satu persatu secara global. Semua routes yang tertulis semua routes yang tertulis di sini akan dihandle oleh Express. Selain itu, maka akan dihandle oleh Next.js-nya. Jadi di sini ada routes out, post, user, follow, stats, dan DM. Selain itu, maka akan dihandle oleh si Next.js-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada di back end-nya Express, front end-nya Next.js. Oke, ini sudah dibuild, nggak ada masalah apa-apa. Kita clear dulu. Langkah terakhir, kita jalankan node server.js. Oke, bisa kita buka di localhost port 8851. Kalau kalian ingin merubah port di sini ya settingannya. Coba kita inspect, kita buat seakan-akan ini mobile ya.
di iPhone X. Oke, ya kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi ini. Oke, kita coba menjalankan aplikasi demo ini. Coba kita masuk. Untuk user ini bisa dilihat di tabel user, ada 3 user. Coba kita masuk sebagai Api Budin. Oh ya, ini passwordnya sama seperti username-nya ya. Coba kita masuk Api Budin, passwordnya Api Budin. Nah, ini adalah tampilan dari halaman home. Terlihat beberapa tweet dari user Ronaldo dan Messi, di mana mereka user yang memang di follow. Kalau kita klik di sini followingnya, coba kita kunjungi ya profil Ronaldo. Nah, di sini adalah profil Ronaldo. Di sini bisa kita upload teks dan juga gambar. Kita coba mengunfollow ya. Coba kita kembali. Nah, maka di sini followingnya 1 dan dia tidak muncul di halaman home. Oke. Kemudian ada juga fitur di mana kita bisa mencari teks atau user. Coba kita klik yang trending ini, alam. Nah, maka akan memunculkan semua tweet yang mengandung kata alam. Kita juga bisa search user ya, misal Ronaldo gini di people. Coba kita follow lagi. Oke. Kita juga bisa memberi DM, mengirim pesan. Oh, ini sudah ada. Coba kita kasih pesan selamat pagi. Kita kirim. Nah, terkirim ya. Di halaman message ini ada beberapa list, bisa di filter semisal Messi atau Ronaldo. Kita semisal ini klik ya Ronaldo ini, coba kita logout, kita masuk sebagai Ronaldo untuk membalas pesannya. Nah, masuk ke DM, kita balas selamat pagi juga. Oke, terkirim ya. Kita back. Terus kemudian ada fitur apa lagi ya? Oh ya, ini kosong karena dia nggak ngefollow siapa-siapa. Coba kita follow Api Budin. Nah, maka di sini muncul ya tweet dari si Api Budin. Lalu kita juga bisa misal ini ya, profil Ronaldo, kita bisa mengubah nama, bio ataupun gambar-gambar ini. Coba kita ganti Ronaldo X, bionya kita ganti tambah X, kita simpan. Nah, maka berubah ya. Coba kita ubah profilnya, picture, dummy pic, ganti kucing ya. Untuk background coba kita ganti air, ini iceberg aja. Oke, kita simpan. Nah, maka dia akan berubah. Oke. Coba kita membuat tweet ya. Coba kita juga mengupload gambar semisal ini, selamat pagi guys. Coba kita post. Kita kunjungi profil ya untuk melihat tadi tweet kita muncul ya di sini. Oke, itu aja beberapa fitur yang sudah dibuat. Fitur-fitur utama. Tentu ada banyak room of improvement yang bisa kalian olah kembali di sini. Dan ini project open source, silahkan kalian clone, silahkan kalian kembangkan. Oh ya, tadi ketinggalan, kita bisa juga mendaftar ya. Bisa sign up, misal di sini Neymar. Misal emailnya neymar@gmail.com, username Neymar, password Neymar. Kita login.
login menggunakan Neymar. Nah, di sini ya bisa kita jalankan untuk membuat sebuah user, dan kalau kita lihat di sini maka ada data baru Neymar. Nah, kita sudah menjalankan demo, kita sudah menjalankan instalasi. Waktunya kita membahas lebih detail terkait dari codingan dari project ini, terutama dari sisi front end dulu ya mungkin ya. Oke, dari sisi front end untuk Next.js ada di folder add, di mana di sini ada beberapa folder. Yang utamanya ini ya, ada di layout. Layout.js ini sebagai core, di mana kita bisa menginputkan beberapa CSS global, kemudian kita juga menyematkan metadata misal title dan deskripsi. Kemudian ini dinamis saja children-nya. Kemudian lanjut untuk homepage-nya, ini semua berpatokan di page.js ya, dimana tentu ini adalah sebuah React, jadi menggunakan use state, use effect dan lain sebagainya. Normal-normal aja. Ini returnnya return HTML. Lah mungkin nanti ada untuk menghubungi API di sisi backend kita menggunakan fetch atau menggunakan fetch dengan metode get ataupun post ya. Misal kita ke halaman login di page.js ini, coba kita minimize dulu. Komponen form. Nah ini ya, ketika kita mengupload sebuah data untuk login, maka kita menggunakan metode post. Oke, kita fetch ke API ini, /API out login. Kita mengirimkan sebuah form JSON, berisikan username dan password. Kalau semisal datanya oke, kita masuk. Kalau nggak oke, kita ada semacam kayak error warning gitulah. Di sini penggunanya seperti itu ya. Jadi return HTML, ada fetch data, ada use state dan use effect, sama di semua page seperti itu. Dan ini menggambarkan dari folder ini menggambarkan URL ya. Jadi semisal kita masuk ke halaman login, maka yang mencerminkan halaman login ini ada di folder login, dan seterusnya following. Kalau kita lihat di sini, tanda kurung ini menunjukkan dinamis ya, dalam arti apa ya, untuk mendapatkan value parameter. Kita praktekkan aja ya, misal Apip Udin. Nah, untuk melihat following dari Apip Udin, maka halaman following diikuti dengan username. Nah, username ini dinamis ya, jadi kalau misal value-nya diubah, tampilannya juga berubah. Untuk mendapatkan value ini kita menggunakan params, kemudian kita ambil username. Dari sini maka kita bisa mengambil informasi lebih lanjut. Jadi kita bisa mengirimkan ke API kita. Kita cari informasi siapa sih user yang di follow oleh Apip Udin ini, seperti itu ya. Kemudian di render. Itu aja sih, selebihnya sama. Mungkin kita bahas codingan untuk backend. Oke, kita bahas sisi dari backendnya ya. Kita masuk ke server.js. Jadi di sini kita menggunakan Express.js untuk sisi backendnya. Semua route
routing yang ada di sini menggunakan Express.js selain itu, maka akan dihandle oleh Next.js. Oke. Mari kita lihat dari atas. Di sini kita require aja standar menggunakan Express Session. Kemudian di sini ada settingan port, ada settingan CORS. Kita import semua routes yang kita butuhkan. Ada autentifikasi, post, user, follow, statistik, dan DM. Ya, ini settingan standar dari Express. Di sini kita juga membuat sebuah folder uploads sehingga dia bisa diakses oleh publik. Kemudian ada konfigurasi Express Session, silahkan kalian ganti untuk ini. Setelah itu ini menggunakan roots-nya kita gunakan, kemudian ini di handle, semua request lain akan di handle oleh Next.js. Nah, ini standar aja, listening to port yang sudah ditentukan. Jadi itu aja ya, di sini settingannya nggak ribet, nggak banyak. Mari kita mulai dari autentifikasi dulu ya. Kita klik tombol kontrol, kemudian klik. Nah, di sini menggunakan Express router kita import controller, out controller. Ada untuk login, register, logout, session check. Mari kita coba untuk sisi register dulu ya, sesuai flow. Oke, kita minimize semua dulu, Ctrl A O. Lalu kita lihat yang bagian register. Ini ya. Bisa kita lihat di sini kita menggunakan kita import settingan MySQL kita yang ini ya, menggunakan MySQL 2. Di sini kita tentukan host, user, password, dan database. Kemudian ada bcrypt untuk enkripsi dari password, ada UUID untuk membuat unique ID. Oke, di sini membuat UUID, nama, email, username, password, dan hash, password hash. Kalau kita lihat di database, di user seperti ini ya, ada UUID, nama, email, username, password, gambar, bio, banner, gitu ya. Yang dikirim dari front end ke API itu nama, email, username, dan password. Untuk field yang lain seperti kita lihat di sini. Nah, untuk gambar dan banner bio ini kita masuk sebagai default value aja ya. Nah, di sini kita menggunakan bcrypt untuk enkripsi dari passwordnya, sehingga nanti bentukannya kayak gini ya. Mantap. Ini menggunakan query yang anti SQL injection ya, jadi seperti ini. Kita query, kita cek username-nya eksis enggak atau emailnya eksis enggak. Kalau semisal dia eksis, maka kita akan kirimkan sebuah pesan username atau email eksis. Kalau enggak, maka kita insert ke database user, kita kirimkan UUID, nama, email, username, password, gambar, banner, dan bio. Nah, setelah itu kalau semuanya oke, maka kita akan kasih pesan sukses seperti itu ya. Begitu juga login ini kita menerima data username dan password, kita cek username-nya ada enggak. Kalau username-nya enggak ada, user not found, kita kirimkan. Kalau username ada, kita compare menggunakan bcrypt comparing. Password yang ada di database kita samakan dengan password yang ada di sini yang dikirim oleh user melalui front end. Setelah itu kalau hasilnya oke, maka kita akan membuat sebuah session, di mana session itu menyimpan UUID, nama, email, username, gambar, bio, banner, dan seterusnya ya, terkait dengan informasi user yang login.
Kalau passwordnya salah, maka kita kirim pesan password salah, wrong password. Seperti itu. Ada juga ada juga logout, API logout. Kita hancurkan sessionnya, kemudian kita redirect ke halaman login. Ada juga session untuk ngecek aja informasi dari session yang tersimpan. Oke, itu untuk autentifikasi routes. Kemudian kita bisa masuk ke post user. Kata user ya, user dulu lah coba. Di user routes ini terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama ini kurang lebih sama ya, untuk mendapatkan informasi dari user. Coba kita minimize dulu semua. Nah, ini untuk mendapatkan informasi dari user yang memiliki username tertentu ya. Jadi kita select semua datanya yang ada di database ini kecuali password. Kemudian kita kirimkan, sederhana aja. Kalau yang bawahnya itu get user 2, ini khususan untuk user yang login ya. Jadi nggak perlu mengambil data dari front end. Selebihnya sama. Di sini ada import sharp. Sharp ini dependensi npm untuk crop sebuah gambar ya, crop atau resize sebuah gambar. Di sini juga kita menentukan upload directory. Kita upload di folder uploads. Lalu juga ada util untuk merename sebuah file. Ini untuk ya bantuan aja. Di sini ada fitur search untuk halaman search. Jadi mencari terms, mencari username yang mempunyai terms tertentu atau nama tertentu di folder user. Kemudian setelah ditemukan, maka akan mereturn hasil tersebut. Itu untuk search user ya. Kemudian ini yang agak kompleks adalah update profil, di mana update profil ini kita menerima gambar user picture-nya, user profil, avatar, dan juga bannernya. Coba kita buka update profil ini. Dia user UID ini adalah user UID yang sudah login. Dia juga menerima data dari sisi front end berupa field, bio, dan juga nama. Dan ini kalau field avatarnya nggak kosong alias ada, maka akan di resize menjadi ukuran 90-90 dan ditempatkan di directory upload ya. Dan juga begitu juga di sisi ini banner, kita resize 375x125, taruh di folder upload. Kemudian untuk bio dan nama langsung aja kita masukkan ke database user. Kemudian setelah semuanya selesai, kita update user sessionnya. Kalau kita di sini lihat ya, kita registrasi ulang session user. Jadi misal orang ganti gambar profil, itu langsung dirubah di sessionnya. Jadi gambarnya langsung terupdate. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu aja untuk sisi user routes. Kita lihat di post routes. Di post route ini ada 1, 2, 3, 4, dimana feed untuk melist semua feed yang ada di home directory. Jadi user yang kita follow maka akan muncul di halaman home.
Coba kita kembali. Nah, di sini maksudnya. Jadi sisi front end / home ini akan mengirimkan atau menghubungi API ini. Ini user UUID yang sudah login. Ini ada query cukup panjang. Kemudian kita return hasilnya berupa JSON. Lalu ada juga fitur feed user di mana kita mencari tweet dari user tertentu, misal ini Ronaldo ya. Maka di sini dia akan menerima username, kemudian dari itu maka akan mencari semua tweet yang diupload oleh username tersebut, kemudian di return. Lalu ada juga fitur search post, di mana dia mencari tweet yang mengandung kata-kata tertentu ya, kemudian di return. Setelah itu ada ini upload gambar. Jadi ketika orang membuat tweet baru, misal kita membuat tweet baru, kita back ya. Nah, maka di sini kan kita bisa menuliskan tweet dan juga menginsert gambar ya. Ketika kita klik post, maka akan masuk ke sini, di mana ada field gambar. Makanya saya kasih nama upload gambar. Di sini ada caption, ada file, kemudian dari situ bisa di resize, kemudian di insert ke database post. Database post kurang lebih seperti ini ya. Ada UUID post, UUID user yang membuat post, ada gambar kalau misal gambarnya tersedia, caption wajib, ada juga timestamp. Simple. Setelah itu post udah, ini udah, user udah, mungkin ke follow. Simple aja, follow ada go follow, ini maksudnya kita membuat action follow orang, unfollow, kemudian ada unfollow. Ada juga untuk mencari list followingnya siapa aja, followernya siapa aja, dan juga cek follow apakah user yang login ini sudah memfollow user tertentu atau belum. Misal kita lihat di go follow. Jadi semisal coba kita kembali, semisal kita cari tadi user siapa yang baru ya, Neymar. Nah, ketika ini kan belum mau follow ya, untuk mengecek apakah dia sudah memfollow atau belum, itu dari sisi front end dia menghubungi API ini, cek follow. Nah, dilihat di sini user satunya maksudnya user yang login, user 2 ini user yang ini Neymar ini. Kita cek apakah dia punya relationship atau enggak di halaman di table follow. Iya, simple aja, user 1, user 2. Kalau ada maka dia follow. Itu. Kemudian ketika kita klik follow, nah maka akan menghubungi API go follow. Di mana go follow ini maka kita user 1 ini, user yang login akan memfollow user 2, user Neymar. Kita insert di database table follow ini. Kemudian ada unfollow, mekanismenya kurang lebih sama. Bedanya ini kita mendelete relationship-nya. Kemudian untuk list following, jadi semisal kita mengunjungi ini mengunjungi halaman following, maka dia menghubungi API ini untuk mendapatkan data siapa aja yang memfollow user ini. Ini menerima user UUID-nya, kemudian ada query kurang lebih seperti ini ya. Begitu juga sama dengan list follower, kurang lebih sama ya, bedanya ini follower. Jadi cukup simpel untuk mekanisme follow ini. Kemudian ada statistik.
hanya ada satu aja API. Fungsinya untuk menampilkan data berapa sih jumlah post, berapa sih jumlah follower dan juga followingnya. Dia menerima satu field user UUID. Oke, jadi semisal kita kunjungi Ronaldo, maka ini untuk menampilkan data 11 post dia akan menghubungi get stats API. Dan yang terakhir harusnya ini ya, DM. Untuk fitur DM di message, nah ketika masuk ke page message maka dia akan menghubungi API list DM. Kita coba minimize list DM, dimana user yang login, kita cek siapa saja yang sudah ada conversation. Ini agak belibet sih SQL-nya. Kemudian kita return JSON-nya. Dan juga ketika kita klik salah satu, kalau kalian di sini lihat ini UUID user ya, maka itu masuk ke API sini, masuk ke user 2. Jadi kita lihat conversation antara UUID ini dan UUID user yang login. Kemudian kita return data tersebut sehingga muncul seperti ini ya. Kemudian juga send pesan, ketika kita mengetikkan di sini kemudian klik kirim pesan, maka akan masuk akan menghubungi API ini, API send pesan, di mana ada dia menerima UUID penerimanya siapa, kemudian pesannya apa. Kemudian kita simpan ke tabel DM. Kita masukkan pesan, pengirim, penerima, dan seterusnya. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Kita sudah bahas demo aplikasinya, kita bahas instalasinya seperti apa, sisi front end dari back end, front end codingannya seperti apa, back end codingannya seperti apa. Bisa kalian pelajari, bisa kalian kembangkan. Memang ini tujuannya untuk edukasi aja, untuk mengenalkan sisi Next.js ini bisa dibuat apa sih, kayak gitu. Kita kombinasikan dengan Express, Tailwind, MySQL. Kombinasi ini aja udah bisa membuat sebuah platform sosial media seperti ini. Dan tentu ini bisa kalian kembangkan juga, tapi ya ini fitur add-on aja sih, fitur utamanya sudah kita cover semua ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, komen kalau ada pertanyaan. Bisa juga kalian kirim email, monggo untuk konsultasi atau apa, silahkan, terbuka aja. Coba kalian subscribe biar kalian nanti dapat notif terkait post-post terbaru. Mungkin kita akan membuat project yang menarik. Ke depan mungkin saya akan membuat prototype ya, sebuah aplikasi sederhana menggunakan payment gateway Mitrans ya. Jadi kita semisal ada toko, pembayarannya pakai QRIS gitu ya, kita pakai API-nya Mitrans, di mana Mitrans ini bisa bayar pakai QRIS, GoPay, transfer, dan lain sebagainya. Keren kan? Bisa kalian coba untuk project kalian ke depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.